Halo, selamat pagi untuk semua saudara terkasih. Senantiasa melimpah damai sejahtera dan sukacita di dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berubah dan berbuah. Bapak Ibu Saudara terkasih, barangkali kata kunci dari kekristenan itu adalah berubah dan berbuah. Kata kunci itu seperti ketika kita ingin membuka satu informasi dari Google gitu ya, maka kita memasukkan semacam kata begitu. Kalau katanya tepat, maka kita bisa melihat informasi seperti yang kita inginkan. Nah, demikian kata kunci itu tentu mewakili kondisi dari sesuatu tersebut. Nah, kita belajar mengenai apa yang diajarkan Tuhan dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur. Di situ katakan betapa berbuah itu merupakan satu maksud dan rancangan Tuhan yang melekat pada setiap orang percaya. Ya, berbuah tentu seperti maksud yang dimaui oleh Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kekristenan kata kuncinya adalah berubah dan berbuah. Ya. Nah, ada beberapa fakta mengapa berubah dan berbuah itu merupakan kata kunci atau sesuatu yang identik dengan kekristenan itu. Ya. Yang pertama adalah bahwa kekristenan itu mengubah dasar kehidupan. Ya. Tidak ada dasar kehidupan lain yang bisa dikombinasikan, digabung dengan kekristenan. Tetapi kekristenan mengajarkan satu kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kekristenan itu bukan merupakan penyempurnaan, bukan merupakan sesuatu yang melengkapi dari apa yang diajarkan oleh dunia ini. Tetapi kekristenan melahirkan satu nilai baru sebagai dasar kehidupan orang percaya, yaitu kehidupan anak Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Makanya di dalam kekristenan juga mengatakan kamu adalah ciptaan yang baru. Jadi seolah-olah kalau seandainya kita itu suatu bangunan, barangkali ketika kita belum hadir di dalam Kristus, ya, kita merupakan bangunan yang lama. Tapi begitu kita menjadi orang percaya, pondasinya pun itu dibongkar oleh Tuhan, dan benar-benar kita ditata sebagai atau kita diciptakan sebagai bangunan yang benar-benar baru. Konsep kehidupan, visi, misi, cara hidup Allah mau itu tergantikan semuanya karena kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Ya, makanya karena itu kekristenan katakan kita adalah ciptaan yang baru. Itu memberikan satu pengertian mendasar bahwa Allah mau hidup kita benar-benar berubah. Kemudian yang kedua, kekristenan itu menuntun jalan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kehidupan yang dijalani orang percaya adalah kehidupan yang tidak dijalani dengan kekuatan sendiri. Banyak orang yang menjalani hidup ini dengan mengandalkan diri sendiri, dengan konsep-konsep yang tertanam dalam pikirannya, dia menjalani hidupnya. Tetapi Allah mau tatanan maupun bagaimana kita menjalani, itu kita mulai belajar bergantung kepada Allah. Makanya tidak heran kalau seringkali dalam pikiran, dalam akal, dalam pertimbangan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kita jalani. Tapi justru
kondisi itu menunjukkan bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kekristenan itu membawa kehidupan kita menuju kesempurnaan. Ya. Dari apa yang diajarkan Tuhan tidak menunjukkan sedikit pun tentang adanya kegelapan. Ya. Kalau dalam hal yang lain, dalam kepercayaan yang lain, barangkali dia mengajarkan ABC, itu merupakan nilai-nilai yang benar. Tetapi ketika kita ikuti terus di dalamnya, ada satu dua hal di mana di situ ada kegelapan. Ya. Adanya inkonsistensi dari nilai-nilai yang dipercayai, tetapi di dalam Kristen, semuanya menunjukkan nilai konsisten karena dasarnya adalah dasar kehendak Allah. Ya. Nah, apa saja yang mesti berubah? Jawabannya adalah seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satupun yang kita pertahankan, tetapi Allah mau semuanya terbuka lebar bagi Dia untuk tangannya mulai membangun kehidupan kita. Sesungguhnya kita memiliki satu warisan hidup, ya, mempunyai warisan. Ya. Warisan itu dimiliki oleh semua orang, yang mana warisan itu bermuara pada diri sendiri. Tetapi Allah mau begitu kita menjadi orang percaya, warisan itu tergantikan oleh kehendak yang berpusat kepada Allah. Nah, bagaimana berubah ya dan berbuah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan orang percaya? Di Roma 12 ayat 2 disitu katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara berpikir kita harus mulai disentuh dengan firman Tuhan. Tujuan hidup kita, aspek-aspek yang ada dalam hidup kita mulai dibaharui. Yang kemarin bercokol dalam pikiran kita, tetapi terang firman-Nya mengubah nilai itu menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dalam motif doa kita mulai berubah. Pada titik berat hidup kita mulai berubah. Ya. Saya seringkali mendengar orang berdoa tentang negeri bangsa ini itu hanya berdoa mengenai berkat-berkat saja. Ya. Seolah-olah bangsa ini selesai masalahnya kalau bangsa ini adil makmur, diberkati secara jasmani. Itu sebenarnya masih menunjukkan cara berpikir kita yang masih berkutat pada cara hidup menurut pandangan kita sendiri. Tetapi benar-benar kita mulai menjalani pikiran kita dirombak, direnovasi oleh Tuhan, sehingga digantikan oleh cara berpikir Tuhan. Kalau kita berdoa benar-benar karena kita merindukan negeri ini diubahkan, dijamah oleh Tuhan sendiri, sehingga kehidupan mereka diperbarui. Kita berdoa bukan untuk motif, tujuan-tujuan jasmani, yang seolah-olah bisa menggantikan nilai rohani bagi keselamatan mereka. Tetapi doa kita adalah demi keselamatan bangsa dan negara ini, yang hanya bisa terjadi apabila kehidupan Kristus itu hadir di bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita belajar untuk benar-benar menghadirkan Tuhan dalam tujuan, dalam motivasi, dalam seluruh hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan menunjukkan perubahan dan buah yang nyata di dalam kehidupan Tuhan. Terpujilah namanya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.